Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya menyapa sahabat Asa TV semuanya di dalam program kita ini, I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk kita semua, dan semoga Allah juga selalu akan memberikan nikmatnya, menjaga hidayahnya, taufiknya untuk kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang bersujud, yang tunduk dan patuh kepadanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama di tempat ini, semoga Allah juga akan kumpulkan kita bersama-sama di surganya nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini kan I Love Monday, I Love Myself. Ketika bicara tentang I Love Myself, bahwa kita mencintai diri kita, maka pasti kita menginginkan perbaikan terus-menerus setiap hari untuk diri kita. Karena dengan perbaikan itulah maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik juga setiap hari. Dan ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, maka insya Allah ketika kita mengakhiri hidup kita, kita dalam kondisi sebaik-baik pribadi, dalam titik kulminasi tertinggi seorang pribadi, seorang hamba di hadapan Allah, sehingga kita kembali kepada Allah sebagai pribadi, sebagai jiwa yang sampai kepada kulminasi. Dan tentu itu akan memberikan manfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu upaya kita untuk terus melakukan perbaikan diri kita sebagai wujud cinta kita kepada diri kita adalah belajar. Dan belajar dari orang-orang yang lebih baik dari kita. Belajar dari orang-orang yang memiliki keutamaan lebih daripada kita. Dengan harapan kita bisa menjadi sebaik mereka, kita bisa memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan mereka yang kita belajar darinya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita ramai sekali ya di jagat dunia ini, bukan hanya di dunia maya, bahkan di dunia nyata, perbincangan-perbincangan, obrolan-obrolan yang berkaitan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Diakui atau tidak, siapapun tidak akan bisa memungkiri. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun, orang-orang yang berbeda agama dengan bangsa Palestina, itu mengakui ketangguhan mereka, mengakui kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatan bangsa Palestina. Maka ketika kita bicara tentang bangsa Palestina, kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka lebih baik dari kita dalam banyak hal. Nah, maka jika kita mencintai diri kita, kita ingin menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya, yuk kita belajar dari pribadi-pribadi terbaik di abad ini, di zaman. Dan di antara mereka itu adalah bangsa Palestina. Maka di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua, yuk kita belajar dari bangsa Palestina. Apa saja yang bisa kita pelajari dari kebaikan-kebaikan dan kehebatan-kehebatan mereka yang mungkin belum kita miliki, atau mungkin kita sudah memilikinya tapi belum sebaik mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika kita belajar dari bangsa Palestina, maka salah satu pelajaran terbesar yang menjadi pelajaran pertama kita dari bangsa Palestina adalah bagaimana kita belajar tentang spiritualitas yang sangat tinggi dari mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kalau di
Mungkin banyak hafiz Quran ya di setiap negara di dunia ini. Tapi jika dibandingkan prosentasenya antara jumlah penduduk dengan jumlah hafiz Qurannya, itu mungkin ya, yang paling tinggi persentase ya kan, jumlah hafiz Quran dibandingkan jumlah penduduknya adalah Palestina, khususnya Gaza. Ya. Jadi Gaza itu bahkan di antara informasi yang bisa kita dapatkan, ya, setiap hari itu sebelum perang ini, ya kan, itu selalu ada yang wisuda untuk wisuda hafiz Quran dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua mereka. Begitu pula ketika kita bicara pasukan Hamasnya gitu ya. Pasukan Hamasnya dengan Izzuddin Al-Qassamnya, kan bahkan kita semua juga sudah tahu di antara persyaratan untuk bergabung dengan Hamas apalagi menjadi pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam itu syarat pertamanya adalah mereka hafal Quran 30 juz, seminim-minimnya 15 juz. Jadi nggak ada yang bisa membantah lah ya bahwa tadi prosentase jumlah yang hafiz Quran dibandingkan jumlah penduduknya, pasti yang tertinggi adalah Palestina. Tanpa kita menutup mata tentu dari banyaknya hafiz Quran di berbagai negara di dunia ini. Tapi kita sedang berbicara tingkat persentase. Itu satu hal. Dan hafiz Quran itu tentu salah satu indikator spiritualitas. Gitu. Karena spiritualitas itu kan kita bicara tentang bagaimana jalinan, ya kan, jalinan ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hafiz Quran tidak mungkin dia hafiz kecuali dia akrab dengan Quran. Tidak mungkin dia hafiz kecuali dia betul-betul punya interaksi yang intens, yang kontinu dan nggak berhenti gitu sepanjang hari dengan Al-Quran. Lalu kemudian kita bicara tentang bagaimana kualitas ibadah mereka. Bayangkan dalam kondisi perang, hancur-hancuran gitu, ya kan? Bagaimana kita lihat mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat, dan bukan hanya salat, tapi salat berjamaah gitu. Ya, bahkan di antara foto yang masyhur ya di abad ini yang diambil oleh, kalau tidak salah diabadikan sebagai foto terbaik abad ini adalah foto dari orang-orang Gaza yang sedang sholat berjamaah di bawah reruntuhan masjid yang mereka punya yang sudah dihancurkan, dibom oleh Israel, dan mereka sholat betul-betul di bawah menara masjid yang yang posisinya sudah runtuh namun tertahan bangunan yang ada di depannya gitu. Dan mereka sholat berjamaah. Ya, maka masjid-masjid itu penuh dengan sholat berjamaah. Gitu. Sahabat Asa TV, dan sholat tentunya apalagi berjamaah juga mengindikasikan dengan tingkat spiritualitas. Belum lagi kita bicara aktivitas-aktivitas ubudiyah, amaliyah lainnya. Nah, tapi yang lebih dari itu, sahabat Asa TV, sesungguhnya spiritualitas itu tidak hanya diukur dari berapa banyak ibadah yang dilakukan atau amalan-amalan soleh yang dikerjakan. Lebih dari itu semua. Karena gini, amal soleh atau ibadah itu bisa saja tidak sempurna. Amal soleh atau ibadah itu bisa saja rusak gitu, ketika tidak ada keikhlasan misalnya. Atau ketika dilakukan dengan meninggalkan keutamaan-keutamaannya dan lain sebagainya. Maka kemudian yang menjadi ukuran paling utama ketika bicara tentang tingkat spiritualitas itu adalah ketika bagaimana tingkat tawakal seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar tentang tawakal yang nyaris sempurna lah. Saya nggak berani mengatakan sempurna. Nanti ada yang protes lagi gitu ya. Kan nggak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi nyaris sempurna, ya kan? Kita belajar tentang ketawakalan dari saudara-saudara kita bangsa Palestina. Gitu. Bagaimana itu terlihatlah di video-video yang tersebar, gitu, yang kita juga mungkin sudah melihat. Mereka bukan hanya bertawakal kepada Allah di saat kebaikan itu mereka dapat, tapi mereka bertawakal kepada Allah bahkan di saat penderitaan-penderitaan itu yang menghampiri mereka. Tawakal itu kan kalau kita bicara muatan gitu ya. Tawakal itu kan muatannya ada dua. Satu, bicara isi muatan tawakal itu adalah tafwid. Tafwid itu adalah kepasrahan, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Itu
Itu yang disebut dengan tafwid. Kemudian muatan yang kedua dari tawakal adalah mengambil sebab. Mengambil sebab ini kemudian nanti diterjemahkan, yang biasa diterjemahkan kita adalah ikhtiar. Jadi muatan tawakal itu dua. Ada kepasrahan, ada usaha. Ada penyerahan diri, ada upaya. Ada tafwid, ada ikhtiar. Nah, ketika kita bicara tafwid dengan ikhtiar ini, maka bahasanya, ulama itu mengatakan dalam konteks ikhtiar, itu bahasanya adalah memaksimalkan ikhtiar. Tapi dalam konteks tafwid, kepasrahan, maka dia menyempurnakan tafwid. Jadi ikhtiar yang maksimal, tafwid yang sempurna. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang ikhtiar yang maksimal dan tafwid yang sempurna? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam I Love Monday, I Love Myself. Masih dalam pembahasan kita belajar dari bangsa Palestina. Tadi kita bicara tentang tawakal, bahwa muatan tawakal itu ada tafwid, kepasrahan, penyerahan diri kepada Allah, dan ikhtiar. Dan ketika bicara ikhtiar adalah ikhtiar yang maksimal, tafwid yang sempurna. Kenapa ikhtiar maksimal? Karena sahabat Asa TV, kita ini makhluk. Makhluk itu tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun makhluk, dia tidak akan sampai pada kesempurnaan. Sementara ikhtiar itu adalah perbuatan makhluk. Ikhtiar itu perbuatan kita. Ikhtiar itu jatahnya kita. Ikhtiar itu haknya kita. Nah, karena kita punya keterbatasan sebagai makhluk, maka kita tidak mungkin melakukan ikhtiar yang sempurna. Tapi paling mungkin yang kita lakukan adalah memaksimalkan ikhtiar kita sampai pada batas paling tinggi dari kemampuan kita. Maka nanti ketika bicara mujahadah gitu ya, bicara mujahadah, bersungguh-sungguh, di antara indikator dari seseorang itu bersungguh-sungguh itu adalah taskhirul imkanah. Dia memaksimalkan potensinya. Memaksimal potensinya. Jadi pada potensi terbaiknya, itulah dikatakan dia bersungguh-sungguh. Dan itulah yang bisa dia lakukan dalam konteks ikhtiar. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Sebaik-baik amal yang bisa kita lakukan, maka itulah yang disebut dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, ketika bicara ikhtiar maksimal tentu dia lagi-lagi dituntut kesungguhan kita dalam berikhtiar. Dan kesungguhan itu, kesungguhan berikhtiar itu salah satunya juga ditentukan dari iradah qawiyah. Kemauan kita yang kuat dalam mengerjakan amal itu, dalam mengerjakan sesuatu yang ingin kita capai. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita bicara ikhtiar yang maksimal. Jadi kenapa ikhtiar maksimal bukan ikhtiar yang sempurna? Karena kita adalah makhluk. Makhluk yang tidak sempurna. Maka yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan potensi kemakhlukan kita. Dan jadilah itu ikhtiar kita. Lalu ketika bicara tentang tafwid atau kepasrahan, penyerahan diri kita kepada Allah, maka itu harus sempurna. Gitu. Kenapa? Karena kepasrahan kita kepada Allah itu jika kurang 1% saja, maka itu berpotensi menjatuhkan kepada kesyirikan. Sebab apa? Pasrah itu artinya kita menyerahkan semua diri kita.
Diri kita itu yang dimaksud adalah menyerahkan hati kita, ya kan, batin kita, niat kita, hasrat kita, keinginan kita, dan juga menyerahkan semua ikhtiar yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, tangan kita, badan kita. Jadi lahir batin itu kita pasrahkan kepada Allah. Jadi termasuk ikhtiar maksimal kita pun kita pasrahkan kepada Allah. Jika ada 1% saja yang tidak kita pasrahkan kepada Allah, berarti kita pasrahkan dia kepada yang lain selain Allah. Nah, ketika memasrahkan diri kita kepada selain Allah, maka itu menjatuhkan kita kepada kemusyrikan. Itu sebabnya kalau bicara ikhtiar itu maksimal, tapi bicara kepasrahan, penyerahan diri, ya harus sempurna. Nggak boleh kurang sedikit pun. Bahkan kita pun tidak boleh memasrahkan diri kita kepada ikhtiar yang kita lakukan. Kadang-kadang kan ada orang yang ya sudah, kita udah maksimal gitu. Udah, kita tinggal lihat aja hasil usaha kita. Lihat hasil usaha itu maksudnya apakah kemudian kita menunggu hasil itu dengan hitung-hitungan usaha atau ikhtiar kita, atau apa? Jika menunggu hasil dengan hitung-hitungan usaha kita, ya kan, ini juga berpotensi untuk menurunkan kepasrahan kita kepada Allah. Ya, seharusnya, ya kan, kita menunggu hasil itu ya dengan cara menyerahkan apa yang sudah kita usahakan pun kepada Allah. Kenapa? Karena usaha itu, ikhtiar itu adalah milik kita. Ikhtiar itu adalah hak kita. Ikhtiar itu jatahnya makhluk. Tapi hasil itu adalah pekerjaan Khalik. Hasil itu adalah miliknya Allah. Maka dua pekerjaan yang berbeda yang dilakukan oleh yang berbeda. Satu dilakukan oleh makhluk, ikhtiar. Satu hasil itu adalah haknya Allah. Maka boleh jadi ada kalanya ikhtiar kita berselaras bertemu dengan kehendak Allah. Ketika ikhtiar kita bertemu dengan kehendak Allah, maka insya Allah, kalau bahas orang sekarang, jadi itu barang. Ya, apa yang kita inginkan terjadi. Tapi kalau ikhtiar kita, sehebat apapun ikhtiar kita, dia tidak bersesuaian dengan kehendak Allah atas diri kita, maka sehebat apapun ikhtiar kita nggak akan pernah jadi. Seperti itu, sahabat Asa TV. Disitulah, ya kan, disitulah ditunjukkan kepada kita kebesaran Allah, ya kan, hak prerogatif Allah terhadap diri kita sepenuhnya, termasuk terhadap usaha kita. Jadi bukan usaha kita yang menentukan hasil, Allah yang menentukan hasil, ya kan, terhadap usaha kita. Ada orang yang usahanya luar biasa tapi nggak berhasil, karena Allah berhak untuk menentukan itu. Tapi ada orang yang mungkin usahanya biasa saja, tapi dia berhasil. Itu pun juga karena kehendak Allah. Tapi tidak kemudian, wah kalau gitu ya sudah, nggak usah maksimal. Enggak begitu. Kenapa? Karena kemuliaan seorang hamba, ya, ketinggian derajat seorang hamba tidak ditentukan dari hasil yang dia dapatkan. Bagaimana mungkin ya kehebatan dia ditentukan hasil? Wah, hasil Allah yang nentuin kok. Jadi hasil, kalau hasil itu menentukan kemuliaan, maka yang paling pantas, ya kan, ditentukan kemuliaan dari hasil itu adalah Allah, karena hasil itu pekerjaannya Allah. Hasil itu adalah Allah yang menentukan. Berarti apa? Kemuliaan itu milik Allah. Maka kemuliaan seorang hamba, ya kan, ketinggian derajat seorang hamba tidak ditentukan oleh hasil. Bagaimana mungkin dirinya ditentukan oleh sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya, yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi pekerjaannya. Maka manusia itu kemuliaannya, ketinggiannya ditentukan oleh apa yang menjadi kewenangan dia. Kewenangan dia adalah berikhtiar. Maka ikhtiar itulah yang akan menentukan kemuliaan dia. Artinya apa? Semakin maksimal ikhtiar dia, maka semakin mulia dia di hadapan Allah. Semakin maksimal usaha dia, maka semakin Allah tinggikan derajatnya. Maka kan disebutkan lagi-lagi di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Jadi yang diuji pada diri kita, namanya ujian itu kan menentukan prestasi ya. Jadi yang menentukan prestasi kita
adalah hasil dari ujian ikhtiar kita. Bukan hasilnya, tapi bagaimana ikhtiar kita. Maksimal ikhtiar kita, maka ujian kita akan menghasilkan kan kebaikan atas diri kita. Sehingga walaupun maksimal ikhtiarnya, hasil yang mungkin nggak seperti yang diharapkan, itu tidak mengurangi nilai diri dia di hadapan Allah karena maksimal dalam berikhtiar. Nah, sahabat Asa TV, dan kesempurnaan ikhtiar kita ditentukan dari, kan, artinya maksimalnya ikhtiar kita itu akan semakin dahsyat ketika dia disempurnakan dengan tafwid, dengan kepasrahan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha maksimal, maka aku serahkan usahaku ini kepadamu ya Allah. Dan ketika itu kita lakukan, barulah kita betul-betul menjadi hamba yang bertawakal. Dan tidak ada spiritualitas yang paling tinggi. Setinggi-tinggi ukuran spiritualitas itu adalah ketika tawakalnya sempurna. Ketika tawakalnya kepada Allah itu betul-betul terwujud. Kenapa? Banyak orang beramal, dia bergantung kepada amalnya. Dan itu tidak baik. Tapi bagaimana orang beramal, kemudian dia menggantungkan amalnya kepada Allah. Dan ketawakalan itulah yang kemudian wa ma yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kan begitu kata Allah di dalam surat At-Talaq. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah, dan kita belajar tawakal dari saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka tidak berpikir tentang apa yang mereka buat. Ya. Hamas itu dibandingkan secara kekuatan, ya, dibandingkan Israel gitu, kan jauh sebenarnya. Tapi mereka tidak menghitung itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya berikhtiar yang terbaik, gitu, berjuang dengan terbaik. Pun begitu dengan rakyat Palestina. Bagaimana mereka bertahan, berjuang dengan yang terbaik, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan hasil. Itulah spiritualitas yang bisa kita pelajari dari saudara kita bangsa Palestina. Apalagi yang berikutnya setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Aras Salsah dalam I Love Monday, I Love Myself. Kita lanjutkan apa yang kita bahas tadi. Jadi pelajaran pertama kita dari bangsa Palestina itu adalah belajar tentang ketinggian spiritualitas. Dan ketinggian spiritualitas itu ukuran paling besarnya adalah bagaimana ketawakalan mereka. Sehingga pantaslah jika kita mengambil hikmah dari surat Ali Imran ayat 146 ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wa'anu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin, berapa banyak, ya kan, berapa banyak para nabi, ya kan, ya, qatala ma'ahu ribbiyun katsirun, yang mereka para nabi itu berperang bersama dengan, ya kan, pengikut-pengikutnya yang ribbiyun, yang kalau di terjemahan Quran itu pengikut yang bertakwa gitu. Ya kan, ribbiyun itu orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kualitas luar biasa sebagai hamba dan sebagai manusia. Jadi kualitas kehambaannya tuh tinggi, ya kan? Kualitas kemanusiaannya pun tinggi. Maka diterjemahkannya bertakwa. Berapa banyak para nabi yang berperang, mereka didampingi oleh pengikut-pengikutnya yang spesial gitu, yang qualified, yang bertakwa. Kan? Kenapa dikatakan spesial? Kan? Kata Allah, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah." Mereka punya 3 ciri, ya kan? Pengikut-pengikut yang spesial, yang qualified tadi, yang bertakwa tadi. 1, mereka nggak pernah lemah.
karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Apapun bencana, musibah, atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa mereka saat mereka berjuang kan di jalan Allah gitu. Mereka nggak pernah menjadi lemah. Kita belajar sekali kan dari Palestina gitu. Rakyatnya nggak lemah dengan semua yang bayangkan. Rumahnya baru hancur, ketika ditanya sambil tersenyum mengucapkan alhamdulillah. Allahu Akbar. Ketika seorang ibu, seorang ayah kan melihat anak-anaknya yang baru saja syahid gitu, kan karena reruntuhan, rumah sakit dibom, rumah mereka dibom. Yang diucap ketegaran itu nampak sekali. Yang diucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Allah menganugerahkan kesyahidan bagi anak-anakku. Allah Karim, ya. Di manusia dengan kualitas kualitas spiritualitas seperti apa itu, ya. Di mana-mana orang ketika kehilangan anaknya nangis, meraung-raung. Ini dia tersenyum sambil mengatakan Allah menganugerahkan kesyahidan untuk anak. Maka teman-teman sahabat asattif yang dimuliakan Allah, di banyak majelis gitu saya bilang, sebenarnya ini kalau kita mau logikain gitu, ya kan, boleh jadi orang-orang Gaza atau orang-orang Palestina, ya orang-orang Gaza lah yang beriman itu, ya, orang yang beriman itu, atau orang-orang Palestina lah, mereka yang beriman, yang berislam itu, jangan, boleh jadi mereka semua tuh masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Loh, kenapa bisa ngomong gitu? Simpel saja, kan orang yang mati syahid di medan jihad itu salah satu keistimewaan dari Allah, privilege dari Allah itu, mereka diberi kan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 70 orang yang dicintainya. Sekarang kita sebut berapa penduduk Gaza? Kan konon katanya ada 2 juta orang penduduk Gaza. Kalau satu orang yang mati syahid bisa memberikan privilege syafaat, ya kan, kepada 70 orang, berarti kan kalau ada 30-an ribu orang Gaza yang syahid, maka semua orang Gaza masuk surga. Kalau dihitung dari sejak tahun 48 sampai hari ini, itu udah puluhan bahkan ratusan ribu yang mati syahid. Jadi bukan hanya orang Gaza, bahkan semua orang Palestina. Apa yang lebih baik daripada itu kan gitu. Sementara kita dunia masih luntang-lantung, akhirat apa lagi kan gitu. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Allah, ya kan? Jadi wajar jika kemudian ya Allah, bisa mereka begitu ya. Kenapa? Karena spiritualitas mereka tinggi. Mereka tahu bahwa tinggalnya mereka di dunia itu dunia itu bukan rumah mereka. Gitu. Rumah mereka itu adalah surga. Tinggalnya mereka di dunia itu bukan selamanya. Yang mereka rindukan kembali ke surga. Maka jika ada kesempatan untuk masuk surga dengan mudah, mereka senang gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kemudian kesenangan mereka terhadap kan syahadah itu, terhadap syuhada, syahid itu yang mungkin membuat mereka nggak pernah lemah setiap ada musibah, ada keburukan yang mereka rasa. Gitu. Karena apa? Semua musibah ini hanya akan mengantarkan kami kembali kepada kesyahidan yang itu mereka rindukan. Fama wahadu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhaufu, mereka tidak pernah lesu gitu. Tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa lemah gitu. Ya. Jadi sudahlah disebut ya kan ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya kan wahanu itu kan juga seakan dengan kata wahan. Wahan itu kan penyakit wahan kan. Yang kata Rasulullah penyakit wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu mereka nggak cinta dunia, takut mati gitu. Kalau mereka cinta dunia, mereka pergi, mereka hijrah sebagaimana ada orang-orang yang mengatakan hijrah aja gitu. Mereka nggak hijrah, mereka bertahan di situ. Satu, untuk menjaga tanah yang diberkahi gitu, yang menjadi tanggung jawab mereka, mewakili kita gitu. Yang kedua, mereka tahu di situ ada peluang untuk kembali kepada Tuhannya dengan kesyahidan. Jadi mereka nggak takut mati, mereka nggak cinta dunia. Sahabat Asa TV. Lalu mereka nggak lemah. Mereka bukan orang-orang lemah, mereka orang-orang yang kuat lahir dan batin. Wamastakanu, ciri yang ketiga.
Mereka tidak putus asa. Sahabat Asa TV, kita nggak pernah temukan berita penduduk Gaza bunuh diri gitu. Nggak pernah kita temukan itu. Kan orang bunuh diri itu orang-orang yang putus asa. Kita nggak pernah dengar kabar itu. Dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap berjuang untuk hidup. Mereka berjuang dengan kehidupan. Tapi ketika kemudian Allah takdirkan mereka syahid, mereka sambut itu dengan gembira. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, itu semua tidak mungkin terjadi kecuali oleh orang-orang yang tingkat keimanannya paripurna. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita belajar dari orang Gaza, dari bangsa Palestina, yaitu belajar tentang ketabahan yang luar biasa. Ya. Bicara ketabahan itu dua poinnya, sabar dan sabat. Ya. Sabar itu kemampuan menahan, sabat itu kemampuan untuk teguh, tetap berdiri. Ada orang, ya kan, dia bisa menahan, tapi pada titik tertentu dia jatuh nggak bangun lagi. Tapi kalau orang yang sabar, dia selalu berusaha menahan hantaman, seandainya pun dia jatuh karena hantaman, lalu karena dia sabar, dia kembali berdiri. Jatuh, dia berdiri lagi. Jatuh, dia berdiri lagi. Begitu terus. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan kita lihat itu kan. Sampai bahkan ada salah satu video kan dari rakyat Gaza. Ya kan? Berapa kali pun Israel menghancurkan kota kami, menghancurkan bangunan rumah kami, menghancurkan masjid kami, maka sekian kali pula kami akan membangunnya. Saya kan kalau kita pikir, udahlah daripada hancur dibangun, hancur ngabisin duit, udah masa dibangun lah. Kan bisa saja. Kalau di negeri kita gitu ya, kan saya juga seperti itu. Motor misalnya, kita kan rider nih, ya kan, pengendara motor. Ya. Kalau musim hujan tuh, ya kan, biasalah kena becek, kena blok, kotor tuh motor. Ketika cuci sana, ya ngapain dicuci, ntar kotor lagi. Seperti itu. Ngapain dicuci, ntar kotor lagi, udah biarin aja lah. Gitu. Kotor-kotor. Itu hal yang kecil saja kita begitu. Tapi lihat, bangsa Palestina, hancur, dibangun lagi. Hancur, dibangun lagi. Nggak pernah berpikir, udah lah, nggak usah dibangun. Nggak pernah berpikir. Luka, mereka obati, mereka hidup lagi seperti biasa. Luka lagi, mereka obati, mereka hidup. Nggak pernah kapok gitu. Itu kalau nggak punya kesabaran dan kesabatan. Ya kan? Orang-orang yang mengalami seperti di Palestina itu bunuh diri. Ya, ya kan? Orang kalau nggak kuat-kuat iman, bisa bunuh diri. Tapi nggak ada berita tentang bunuh diri terhadap pada bangsa Palestina. Ya kan? Mereka tersenyum menghadapi semua. Mereka sambil makan gitu, sambil sarapan pagi, ya kan, ngelihat rudal-rudal Israel di atas mereka, santai aja tetap makan gitu, seperti itu. Bahkan dulu teman saya pernah ada yang membawa bantuan ke Gaza karena dia bekerja di sebuah lembaga filantropi yang cukup besar di Indonesia. Itu pernah satu hari dia ketemu dengan anak-anak Gaza, ya, lagi pada main bola, asik main bola. Kemudian sementara itu di kejauhan gitu kan ada perbatasan yang dinding tinggi yang dibuat Israel, yang di sana ada snipernya gitu. Tapi mereka asik main bola. Ketika tanya, kalian nggak takut? Takut apa? Ya kan bisa saja kalian suatu saat mati. Apalagi pesawat-pesawat Israel terbang di atas mereka. Nggak takut atau bom dijatuhin. Apa kata mereka? Ya kami tahu, kami lihat, kami saksikan pesawat-pesawat Israel itu terbang di atas kepala kami. Tapi kami juga yakin bahwa ada Allah Tuhan kami di atas pesawat-pesawat mereka itu. Jadi, ya Allah, kalau bahas gitu, gila bener ya, gitu. Nggak ada takut-takutnya, gitu. Sahabat Asa TV, iyalah, mereka jatuhin bom, kami kan punya Allah. Yang Allah itu bisa saja menghancurkan pesawat mereka sebelum bom dijatuhkan. Ada ketika bom dijatuhkan, tapi kemudian tidak berdampak nanti ketemu saja, gitu kan. Kalaupun jatuh, ya kan kena kami mati, ya kami jadi syahada lah, gitu kan. Sesimpel itu, gitu. Jadi tidak mungkin lahir kecuali dari orang-orang yang punya kesabaran dan kesabatan. Gitu. Sahabat Asa TV, maka pas sekali dengan surat Ali Imran ayat 200 ketika Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah terus kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Coba ayat ini kalau kita kita apa cocok-cocokin gitu ya sama bangsa Palestina, kan pas banget. Mereka orang-orang yang sabar dan selalu menguatkan kesabaran dan mereka bersiaga di perbatasan negeri mereka, di perbatasan Gaza itu. Gitu. Sahabat TV yang dimuliakan Allah. Kalau kita kan jauh dari perbatasan, gitu. Jadi bukan kita, gitu. Sahabat TV yang dimuliakan Allah. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Mereka adalah orang beruntung. Mereka bersabar menguatkan kesabaran, mereka bersiaga, ya kan? Dan keberuntungan itu kalau nggak mereka dapat kemenangan atau mereka dapat kesyahidan. Dan itulah di antara dua yang mereka dapatkan hari-hari ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga orang-orang yang seperti disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhan. Allah berikan ketetapan terhadap mereka bahwa mereka hidup dalam kondisi berperang sudah sekian puluh tahun dengan segala kesedihannya. Tapi mereka apa? Bersabar menjalankan ketetapan Allah. Dan kata Allah, wala tuti' minhum athiman au kafura, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Sahabat Asa TV, kira-kira ngiri nggak ngelihat orang hidup senang, ngelihat orang bisa pasti ngiri. Manusiawinya mereka juga ingin hidup seperti itu. Tapi mereka tidak menyesali ketika Allah pilihkan mereka hidup dengan berbeda. Sebagaimana kenikmatan yang terlihat dinikmati oleh orang-orang di luar Palestina. Mereka tetap, inilah ketetapan dari Allah untuk kita. Yuk kita jalan. Buktinya apa? Mereka bertahan. Kalau mereka tergiur dengan kenikmatan hidup orang-orang di luar Palestina, mungkin mereka sudah pergi dari Palestina. Mereka tinggalkan untuk mengejar kesenangan. Tapi itu tidak mereka lakukan. Sahabat Asa TV, pelajaran apa lagi yang lebih hebatnya bisa kita ambil dari mereka? Dan pelajaran terakhir yang ketiga, kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sampai di segmen yang terakhir dalam I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asa TV, tadi pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita kan bangsa Palestina adalah bicara tentang ketabahan mereka. Dan ketabahan itu dimiliki karena mereka memiliki sabar dan juga sabar. Sabar menahan setiap gempuran yang tidak menyenangkan, dan kemudian sabar tetap berdiri dan teguh, kan? Sekalipun gempuran terus melanda mereka. Sehingga semakin sempurna pelajaran itu ketika kita buka surat Ali Imran ayat 142, ketika Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja gitu, lenggang kangkung gitu. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, padahal belum nyata, belum terbukti, ya kan? Di hadapan Allah siapa di antara kita? Artinya kita belum bisa membuktikan kepada Allah siapa di antara kita yang jahadu minkum, ya. Yang berjihad, yang berjuang, yang bersungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan yang bersabar. Ya. Sahabat Asa TV, disebut jihad dan sabar
bukan berarti jihad sendiri, sabar sendiri. Jihad dan sabar itu satu kesatuan. Orang-orang yang berjihad, jihad dengan seluruh maknanya ya. Dengan baik jihadul qital, jihad amar ma'ruf nahi mungkar, atau jihadul nafs kita gitu misalnya. Mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh, dan kemudian mereka sabar dalam jihadnya. Mereka sabar dalam kesungguhannya. Mereka sabar dalam perjuangannya. Dan hari ini, siapa yang berjihad? Dengan jihad yang paling besar. Jihad di medan perang. Palestina, Gaza khususnya. Siapa yang paling kuat sabarnya? Mereka. Mereka juga. Maka kita patut belajar tentang kesungguhan, tentang jihad, dan tentang kesabaran dan kesabatan dari mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka adalah kita belajar tentang solidaritas. Solidaritas yang kokoh pada diri mereka. Sahabat Asa TV, dengan segala bombardir, pengorbanan yang dirasakan oleh rakyat Palestina, ya, tapi tidak satu pun di antara mereka kemudian menyerah. Tidak satu pun di antara mereka kemudian pergi meninggalkan Palestina dan kemudian mengatakan kepada musuh, iya tuh sarangnya Hamas, markasnya Hamas ada di situ. Nggak ada yang begitu. Ya, biar kita nggak kena lagi, udahlah. Yang mereka incar kan Hamas. Udahlah, kita kasih tahu aja lah markasnya Hamas. Biar dihabisin Hamas, sehingga kita bisa tenang. Tidak ada satupun bangsa Palestina yang seperti itu. Mereka siap berkorban untuk melindungi, ya kan? Melindungi. Jadi bukan hanya Hamas yang melindungi rakyat Palestina, bahkan rakyat Palestina pun juga melindungi Hamas. Jadi mereka saling melindungi. Persis sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pelindung, penolong bagi sebagian yang lain. Jadi bukan hanya Hamas yang melindungi mereka, rakyatnya pun menjaga dan melindungi Hamas. Tidak ada yang berkhianat di antara mereka. Kenapa? Karena mereka punya solidaritas. Punya apa ya? Solidaritas itu kan ya kan Hamas kita juga gitu. Kalau kita bocorin di mana markas Hamas gitu, berharap kehancuran untuk Hamas, sebenarnya kita berharap kehancuran untuk diri kita juga. Begitu pula Hamas, ketika mereka memperjuangkan membela rakyatnya, kan? Mereka tidak berpikir kapan sih kita susah-susah belain orang, kan? Mending jaga diri kita sendiri. Enggak. Kenapa? Karena mereka berpikir kita yang jagain rakyat Palestina, kita jagain diri kita juga. Solidaritas itu terbentuk ketika ada dalam bab ukhuwah takaful, merasa senasib sepenanggungan. Dia ya kita juga, kita ya dia juga. Senang yang dirasain, senang yang kita rasain. Susah yang mereka rasain, susah juga kita rasakan. Begitu pula sebaliknya. Maka kata Allah tadi, ba'duhum awliya'u ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelajaran ukhuwah terbaik hari ini kecuali yang ditampilkan oleh orang-orang Palestina. Kan solidaritas itu bicara tentang ukhuwah. Di antara penderitaan mereka, rumah dibom. Tapi ketika rumah mereka dibom, ada yang harus ditolong tetangga. Lebih perlu dilakukan Allah. Di antara pejuang-pejuang Hamas, Izzuddin Al-Qassam itu, kan mereka ada juga yang punya anak istri. Yang anak istrinya mereka tinggal di negerinya di Gaza. Sementara mereka berjuang. Kita sebagai bapak misalnya, atau sebagai anak di rumah, ada orang kita lagi jihad. Terus kita dengar ada dibom. Bomnya jatuh di mana? Di blok ini. Oh ternyata itu di daerah kita. Kan gusar kita kan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tapi kegusaran itu tidak menghilangkan konsentrasi mereka. Tugas saya hari ini berjuang. Angkat senjata bagi Izzuddin Al-Qassam. Pikiran-pikiran lain itu dikesampingkan dulu. Nanti selesai bertugas baru kemudian dicek. Tadi telepon, tadi cari tahu bagaimana dengan keluarga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memandang tugas mereka itu lebih penting, lebih berharga bahkan daripada dirinya ataupun keluarganya. Karena mereka sedang memperjuangkan bangsanya dan sedang memperjuangkan agamanya. Sebaik-baik solidaritas dan ukhuwah
kita belajar dari mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kan, ayat 46 dalam surat Al-Anfal itu ya, tidak terjadi pada mereka. Dan itu perlu jadi pelajaran buat kita. Apa kata Allah dalam Al-Anfal 46? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, saling berbantah-bantah. Tanaza'u, saling, ya, ada huruf ta di sana menunjukkan saling berbantah-bantahan. Ya. Fatafshalu, ya kan? Ya kan? Kenapa? Jika kalian berbantah-bantahan, maka kalian akan menjadi gentar, akan menjadi takut, gitu. Jiper, gitu bahasa orang Betawinya. Kan? Watazhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Sahabat Asa TV, hari ini kita, berapa banyak orang yang ngaku dirinya beriman saling berbantah-bantahan, saling menegasikan satu dengan yang lain, saling menghilangkan, merasa paling hebat, merasa paling berprestasi, merasa paling benar, paling jago, paling dan paling lainnya. Mungkin itulah yang membuat kita lemah di negeri ini. Terlihat di Palestina. Ya, banyak brigade di sana. Ada Al-Qassam, ada Saraya Al-Quds, ada Mujahidin Al-Quds. Karena enggak cuma Al-Qassam di sana. Tapi mereka tidak saling menegasikan, tidak merasa paling hebat sendiri. Mereka masing-masing sama-sama bekerja sama-sama berjuang. Membagi medan amalnya masing-masing. Sebagaimana mereka juga paham rakyat Palestina pun berjuang. Bahkan mereka pun paham. Bukan hanya mereka yang berjuang, bukan hanya orang Palestina yang berjuang. Tapi mereka paham. Ada saudara-saudara mereka di luar Palestina yang juga berjuang. Dan mereka mengharapkan perjuangan kita menjadi bagian dari perjuangan mereka. Buktinya apa? Mereka selalu mempublikasikan, merekam setiap penyerangan yang mereka lakukan. Harapannya apa? Dari rekaman itu mereka publikasi di akun mereka. Kemudian itu diterima, ditangkap oleh muslimin, bahkan manusia di seluruh dunia. Kemudian apa? Harapannya manusia seluruh dunia dan kaum muslimin menyebarkannya. Sehingga semua manusia menyaksikan segala perjuangan mereka dan kejahatan musuh-musuh mereka. Tanpa itu, sahabat Asa TV, tanpa itu, mereka berjuang saja, sendiri, nggak ketahuan. Maka apa yang terjadi? Musuh itu, Israel akan mudah untuk melemahkan mereka dengan cara apa? Memberikan fitnah-fitnah terhadap mereka ke dunia melalui media-media yang mereka kuasai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solidaritas bangsa Palestina itu menjadi pelajaran terbaik buat kita. Di surat Al-Anfal ayat 46 Allah katakan wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Maka bersabarlah. Hari ini sahabat Asa TV kita lihat di negeri kita nggak usah ngomong negeri lain. Berapa banyak orang beriman saling berbantah-bantahan, saling menegasikan, saling menghilangkan, merasa paling hebat, paling jago, paling benar sendiri. Mungkin itulah yang menyebabkan kita menjadi gentar, menjadi lemah, hilang kekuatan orang-orang Islam di negeri ini. Tapi kita lihat belajar dari Palestina. Mereka tidak saling menegasikan. Betul ada Al-Qassam, tapi di sana ada Saraya Al-Quds, brigade yang lain. Ada Mujahidin Al-Quds, brigade yang lain. Dan Hamas tidak pernah menegasikan mereka. Mereka saling berjuang. Mereka saling berjuang di medan amalnya masing-masing. Dan mereka saling berkoordinasi, saling bekerja sama. Berbagi peran. Begitu pula dengan rakyatnya. Rakyatnya kan juga tidak kemudian mereka tadi yang saya bilang membocorkan keberadaan Hamas. Enggak. Mereka yakin Hamas itu ya mereka ya Hamas. Sebagaimana Hamas yakin mereka adalah rakyat Palestina dan rakyat Palestina adalah mereka. Mereka merasa satu tubuh, takaful, merasa senasib penanggungan, itu yang menjaga solidaritas di antara mereka. Bahkan Hamas dengan bangsa Palestina pun yakin bahwa bukan hanya mereka yang berjuang, tapi juga saudara-saudaranya di belahan bumi lain, bahkan manusia di seluruh dunia berjuang.
Maka setiap penyerangan itu selalu divideokan. Videonya lalu di-upload ke akun mereka. Lalu ditangkap oleh kaum muslimin di luar Palestina, oleh manusia di luar Palestina. Kemudian disebarkan. Sehingga apa? Semua mengetahui apa yang terjadi dengan sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya tanpa fitnah. Karena kita tahu kan, bayangkan kalau seandainya kaum muslimin di belahan bumi lain dan manusia lainnya tidak menyebarkan apa yang terjadi di sana melalui video-video itu, maka apa? Fitnah-fitnah terhadap Hamas dan Palestina itu pasti akan ditelan mentah-mentah oleh orang seluruh dunia. Masih ingat kan ketika penyerangan tanggal 7 Oktober itu, difitnah apa? Hamas memenggal 40 bayi, dia kan memperkosa wanita dan lain sebagainya, yang itu fitnah semua. Dan akhirnya apa? Fitnah itu terbongkar. Terbongkar apa? Lewat perjuangan dari orang-orang di luar Palestina. Lewat video-video yang mereka terima. Gitu. Yang terbaru, penyerangan rumah sakit Al-Shifa. Mereka melalui media mainstream mereka mengatakan ditemukan rompi anti peluru, ditemukan senjata. Dan ternyata apa? Yang membongkar itu kalau nggak salah CNN atau Fox dari mereka juga. Dikatakan itu adalah kebohongan yang memuakkan. Kenapa? Karena mereka pun yang membongkar itu juga dapat video yang sesungguhnya kan dari Palestina. Jadi mereka menghargai sekali. Mereka nggak merasa paling hebat kok. Mereka juga menghargai kehebatan ikan saudara-saudara mereka di luar Palestina. Sementara kita, berapa banyak yang merasa paling hebat, paling jago daripada yang lain. Selalu menyalahkan apa yang diucapkan orang lain, menyalahkan apa yang dibuat orang lain. Yang paling benar yang saya ucapin, yang paling benar yang saya kerjain. Nauzubillah. Bahkan tidak sedikit yang bahkan memfitnah. Ya kan? Merasa paling hebat, paling benar. Bahkan bukan hanya orang Indonesia selain mereka yang difitnah, tapi bahkan pejuang-pejuang mujahidin di Palestina yang sudah terbukti, ya kan, spiritualitas mereka, tauhid mereka, perjuangan mereka, ya kan, dalam Islam difitnah dengan apa? Dibilang Syiah, dibilang Rafidah, dibilang Khawarij, wah macam-macam tuduhan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, merasa paling hebat, paling benar. Padahal, ya kan, kalaupun misalnya mereka merasa hebat, kehebatan mereka belum seujung kuku dari orang-orang Palestina dan pejuang-pejuang di Palestina. Maka sahabat Asa TV, yuk kita belajar tentang spiritualitas, belajar tentang ketabahan. Spiritualitas berarti kita belajar tentang tawakal. Ketabahan kita belajar tentang sabar dan sabat. Dan kita belajar tentang solidaritas, berarti kita belajar tentang bagaimana berukhuwah yang benar dan baik dari bangsa Palestina. Sahabat Asa TV, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Allah berikan kekuatan terus, kesabaran kepada mereka. Allah berikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka sampai mereka merdeka seutuhnya, kembali seperti sedia kala secara keseluruhan Palestina wilayahnya menjadi negeri mereka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita dan kesabaran untuk membantu perjuangan mereka dari tempat kita. Dan tidak ada yang bisa mengalihkan pikiran dan pandangan kita untuk membenci mereka. Walau begitu banyak fitnah bertebaran untuk mempengaruhi pikiran kita tentang saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan itu, Allah juga akan membersamai kita dengan mereka di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.